Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ulangan 2 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga yang berkata demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian, telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini, beloklah sekarang ke utara. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan hari ini yang saya beri judul perubahan arah atau manuver. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca itu jelas bagaimana Allah berfirman kepada Musa untuk Musa segera melakukan perubahan arah atau manuver bersama bangsa Israel dalam perjalanan mereka ketika mereka berkeliling di padang gurun. Tuhan suruh mereka berbelok ke utara. Dan apa sih alasan Tuhan ketika bangsa Israel sudah berkeliling di padang gurun itu cukup lama? Tuhan lihat mereka berputar terus, berkeliling terus. Lalu tiba-tiba Tuhan bilang buat Musa, sekarang Tuhan bilang membeloklah ke utara sekarang. Jadi Tuhan nyuruh Musa melakukan pembelokan arah, perubahan arah, dan manuver. Nah, kita mau lihat ada beberapa alasan mengapa Tuhan menyuruh Musa dan bangsa Israel berbelok arah, melakukan perubahan, manuver. Saya mau share bagian ini. Saya mencatat ada 5 poin alasan Tuhan dalam perikop itu, mengapa Tuhan menyuruh Musa dan bangsa Israel melakukan manuver atau perubahan arah dari berkeliling menjadi berbelok ke arah utara. Yang pertama di dalam Ulangan 2 ayat yang ketiga, Ulangan 2 ayat yang keempat, jadi lewat satu dari ayat yang tadi saya baca buat saudara. Ketika Tuhan suruh Musa untuk berbelok sekarang ke utara, Tuhan punya tujuan yang pertama untuk menunjukkan bagi Musa dan bangsa Israel bahwa Tuhan memberikan Musa dan bangsa Israel otoritas untuk menaklukkan daerah baru di mana mereka masuk. Buktinya apa? Di dalam Ulangan 2 ayat yang keempat, Tuhan suruh mereka berbelok ke utara. Di sana mereka masuk ke pegunungan Seir, di mana berdiam orang-orang dari suku Esau, Bani Esau. Dan Tuhan bilang di sana buat Musa di dalam Ulangan 2 ayat yang keempat bahwa mereka akan memasuki daerah itu dan orang-orang di sana akan takut kepada Musa dan bangsa Israel. Ini bicara otoritas yang ada pada Musa dan bangsa Israel dari Tuhan itu lebih besar daripada orang-orang yang mendiami daerah itu. Jadi poin 1, Tuhan mau menunjukkan ketika mereka berubah arah, bermanuver, Tuhan mau bilang otoritas Tuhan kepada Musa dan bangsa Israel itu lebih besar dari tempat baru di mana mereka menjalaninya, baru mau masuk. Yang kedua, Musa dan bangsa Israel disuruh berbelok ke utara, ke daerah pegunungan Seir, ke tempat kediaman suku-suku Esau. Itu Tuhan berjanji buat Musa dan bangsa Israel untuk mereka harus berhati-hati. Kita bisa lihat itu juga masih ada di dalam Ulangan 2 ayat 4. Mereka harus menjaga tingkah laku mereka. Mereka nggak boleh melakukan masalah di sana. Mereka nggak boleh bikin kasus di sana. Harus berhati-hati. Ini juga Tuhan ingatkan buat saudara dan saya bahwa ketika kita memasuki satu daerah baru, ketika Tuhan sedang bawa kita pada suatu hal yang baru, kita harus bertindak hati-hati, menjaga tingkah laku kita supaya kita tidak melakukan masalah atau membuat kasus di tempat itu. Yang ketiga, Tuhan melarang Musa dan bangsa Israel menyerang orang-orang yang ada
di tempat di mana mereka akan lewati. Pada saat disuruh belok ke utara, mereka akan melewati satu daerah, yaitu daerah Seir, pegunungan Seir, tempat di mana Bani Esau tadi. Di dalam Ulangan 2 ayat yang kelima, Tuhan bilang begini, jangan kamu menyerang mereka. Jadi sekalipun Tuhan memberikan otoritas untuk menaklukkan tempat itu kepada Musa dan bangsa Israel lebih besar dari penduduk itu, tapi Tuhan melarang mereka untuk jangan menyerang orang-orang di sana. Apa yang mau Tuhan katakan di poin 3? Tuhan sedang melatih Musa dan bangsa Israel untuk menguasai diri mereka. Sekalipun diberikan kekuatan, otoritas, tapi mereka nggak boleh menyerang. Yang keempat, saudara. Yang keempat, di Ulangan 2 ayat yang ke-6. Tuhan bilang buat Musa dan bangsa Israel, kamu harus membeli makanan dan minuman di daerah itu. Jadi dilarang minta, dilarang hutang, dan dilarang ambil gratis. Saya ulangi, Tuhan bilang di poin 4 buat Musa dan bangsa Israel di dalam Ulangan 2 ayat yang ke-6. Ketika kamu memasuki daerah itu, kamu harus membeli makanan untuk kamu makan dan membeli minuman untuk kamu minum dengan uangmu sendiri. Itu ada ayatnya, tulisnya jelas seperti itu. Jadi setiap orang disuruh beli sendiri, BS. Jadi tradisi BS bukan ada di zaman ini saja, saudara, tapi ada di zaman di mana Musa dan bangsa Israel disuruh berbelok ke arah utara, dan Tuhan mengingatkan mereka untuk mereka membeli sendiri masing-masing makanan dan minuman untuk mereka makan dan minum. Ada transaksi keuangan di sana. Satu-satunya transaksi keuangan terjadi di sini. Musa dan bangsa Israel tidak boleh berhutang kepada daerah itu, orang-orang itu, untuk mengambil makanan minuman. Bahkan Musa dan bangsa Israel nggak boleh minta, tapi harus membeli. Yang kelima, dan ini bagian yang terakhir, mengapa Musa dan bangsa Israel disuruh Tuhan untuk segera berbelok ke arah utara. Tuhan bilang di poin yang kelima, yaitu ada di Ulangan 2 ayat yang ke-7. Tuhan bilang Tuhan mau menunjukkan bagi Musa dan bangsa Israel bahwa Dia adalah Allah Immanuel. Dia adalah Allah yang menyertai mereka selama perjalanan di padang gurun yang luas. Itu ayatnya bilang Tuhan akan menyertai mereka di padang gurun yang luas itu dalam perjalanan mereka selama 40 tahun. Dan Tuhan berjanji di dalam ayat yang ke-7 itu, Tuhan bilang, dan engkau tidak akan kekurangan apapun. Ini keren banget. Jadi ketika Tuhan suruh mereka berbelok arah, Tuhan mau menunjukkan buat Musa dan bangsa Israel, sekalipun daerah itu baru, sekalipun itu jalan yang baru mereka lewati, tapi Tuhan bilang mereka tidak akan kekurangan apapun. Tuhan menunjukkan bahwa Dia bukan saja Immanuel, tapi Dia Sang Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Hal yang sama juga Tuhan mau bilang buat saudara dan saya hari ini. Ketika Tuhan tiba-tiba melakukan perubahan arah dalam kehidupan saudara dan saya, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keuangan kita, di dalam rumah tangga, keluarga kita, atau dalam kehidupan pribadi kita, percayalah, Tuhan mau buat hal-hal yang luar biasa seperti yang Dia lakukan bagi Musa dan bangsa Israel. Dia memberikan otoritas bagi kita untuk menaklukkan suasana yang baru. Dia juga menjamin keuangan kita untuk kita bisa memenuhi kebutuhan kita seperti bangsa Israel, bisa beli makanan dan minuman. Dia juga mau kita tetap menguasai diri, beretika dan beretitut baik dalam suasana yang baru, tempat yang baru. Dan yang terakhir, Dia mau bilang, Dia akan menjadi Immanuel untuk terus menyertai kita dengan perubahan arah di tempat yang baru. Dan Dia akan menjamin kita tidak pernah kekurangan satu apapun, karena Dia menjadi Jehovah Jireh bagi kita. Karena itu, saudara dan saya tidak boleh alergi dengan suatu manuver yang Allah berikan. Saudara dan saya
tidak boleh kaku ketika Allah mau melakukan perubahan arah dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, pelayanan, keluarga, keuangan, bahkan apapun juga. Karena jika Dia melakukan perubahan arah, pasti 5 hal ini juga terjadi bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengalami hal-hal yang luar biasa ketika Allah melakukan perubahan arah dalam hidup kita. Amin.